Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada, kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mau gunakan kesempatan ini untuk memuji dan mempermuliakan namanya, mempersiapkan hati hidup kita untuk menerima jamahannya. Haleluya. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Amin Tuhan. Kami bersyukur bahwa menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Kerinduan kami ya Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. ini pengakuan kami Tuhan, bahwa daku erat dalam pelukan-Mu, agar kami bisa menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biar kami merasakannya lebih dalam. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh Tuhan, ini saat-saat terindah Tuhan, ketika kami bisa bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu. Biar ini menjadi pengakuan kami Tuhan, Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Hanya Engkau Tuhan, bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan. Oh Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan atas seluruh bumi. Gak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya Engkau tahu Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, semakin hari keadaan bukan semakin baik Tuhan. Kami tahu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau Tuhan tetap tenang di dalam Engkau. Kami mau tetap tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena sungguh hanya hadirat-Mu yang mampu memberikan ketenangan sejati dalam hidup kami, memberikan kedamaian dalam jiwa kami ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan kami bisa merasakan tenang, kami bisa jalani hidup kami. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Bila ini jadi pengakuan kami Tuhan, bahwa sungguh hanya hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, hadirat-Mu lebih dari cukup buat hidup kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bertahtalah atas puji-pujian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang dahsyat. Kita mau bersyukur karena kalau sampai saat ini kita masih bisa beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Walaupun kita terpisah jarak, tapi kita percaya bahwa gak membatasi kuasa Tuhan dalam melawat setiap kita. Haleluya, haleluya, kami mau memuji-Mu Tuhan. Na 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 na, 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 na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur Allah kita Allah yang dahsyat. Firman Tuhan mengatakan langit ada tumpuan kaki. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, namanya besar, Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Langit adalah kata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah nama-Mu besar. Haleluya, nama-Mu mulia, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa,
kuasa-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumbuhan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Katakan nama-Mu, nama-Mu besar, nama-Mu, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, katakan nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Apapun yang terjadi, bumi bergoncang, tapi kita mau tetap memiliki hati yang percaya pada Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan kekuatan dan mazmur kita, gunung batu keselamatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, kau cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
kami mau tetap percaya Tuhan, tanpa 1000 tanya. Kami mau tetap percaya ya Tuhan. Haleluya. Kami mau tetap mengikuti jejak-Mu Tuhan, karena kami tahu apapun rencana-Mu dalam hidup kami, itu yang terbaik Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dalam hidup kami, penuhi kami dengan firman-Mu, nasihati, tegur, kuatkan kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Kami mau kehidupan kami setiap hari diperbaharui dengan firman-Mu ya Bapa. Walau seringkali banyak yang gak kami ngerti dalam hidup kami, kenapa harus terjadi, tapi kami mau tetap percaya ya Tuhan, bahwa kasih-Mu, bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan sekali lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, tanpa 1000 tanya, kami mau tetap percaya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Yes Tuhan, kami mau tetap percaya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya,
Tuhan, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Ini saatnya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tolong urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi juga kami yang mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami Tuhan. Pakai firman-Mu untuk menasihati, menegur, menguatkan kami ya Tuhan. Kami mau semakin dibentuk Tuhan lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera. Shalom. Senang bisa bertemu kembali, menjumpai saudara, walaupun online service. Sebab inilah yang bisa kita lakukan pada masa PPKM darurat. Kita dilarang berkumpul, rumah-rumah ibadah ditutup sementara. Tapi ada cara yang Tuhan sudah siapkan sebelum COVID-19 merebak, yaitu medsos. Haleluya. Sehingga saudara dan saya lewat online service bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan dengar sebagian daripada firman Allah. Saya undang kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kembali kami akan mendengar sebagian firman Allah. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu supaya firman-Mu tertanam dalam tanah hati yang baik. Kami mendapat kekuatan, kami mendapat pertolongan, kami mendapat sukacita baru lewat firman Allah yang akan kami dengar bersama. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan dengan satu topik adalah Immanuel. Immanuel berarti Allah beserta saudara dan saya. Allah beserta kita semua. Mari kita akan buka di Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kita akan baca sama-sama ayat itu. Silakan saudara mengambil Alkitab saudara. Baik yang ada aplikasi di handphone, kita akan baca sama-sama. Baik yang membawa Alkitab biasa, kitab konvensional, mari sama-sama kita baca pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mau mendengar firman Allah dari hal Immanuel. Saudara saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih ada dengan kuat sehat berkat Tuhan. Kita bisa sampai pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 dengan baik. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mendahului kita karena terpapar COVID-19. Saudara, keadaan yang ada sekarang ini, keadaan yang tidak mudah. Kita bisa berkata keadaan sekarang sulit, saudara. Di mana virus COVID-19 lagi sedang merebak dengan begitu dahsyat. Membuat banyak orang terpapar. Ada yang sedang dirawat, ada yang sudah sembuh, tapi ada yang tidak sembuh. Dan Tuhan beri istirahat yang kekal. Saudara yang kekasih, kesulitan terjadi di mana-mana. Dengan adanya PPKM darurat,
pergerakan masyarakat dibatasi. Kalau pergerakan masyarakat itu dibatasi, dengan sendirinya perekonomian menjadi lemah. Karena apa, saudara? Jam 5 sore toko-toko besar, toko-toko grosir harus tutup. Jam 8 malam, pasar-pasar, resto-resto, kafe-kafe, rumah-rumah kopi, kaki lima harus tutup semua. Dan orang harus pulang ke rumah masing-masing. Yang biasanya bisa buka sampai tengah malam, bahkan sampai pagi. 24 jam ada yang membukanya. Saudara, dengan pergerakan masyarakat yang sangat dibatasi, dengan sendirinya perekonomian menjadi lesu. Banyak perusahaan-perusahaan, toko-toko tidak mengoperasikan lagi perusahaannya dan tokonya. Tutup. Lalu kemana para karyawan? Berhenti. PHK. Ada toko yang membatasi hari-hari kerja karyawannya. Saudara yang kekasih, dengan sendirinya upah menjadi berkurang. Bahkan gak ada sama sekali. Saudara yang kekasih, keadaan ini sangat membuat banyak orang menderita. Saudara, tapi dalam situasi kondisi yang sangat tidak enak seperti sekarang. Bahkan ada saudara-saudara kita yang sedang berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Tapi percayalah, ada Immanuel, Allah beserta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara semua. Kekasihku dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Di senang dia ada, dalam keadaan menangis pun Yesus ada bersama saudara. Mari kita mau belajar daripada firman Tuhan dari hal Immanuel. Ada satu tokoh yang semua kita kenal adalah Raja Daud. Dia pun mengalami keadaan yang sangat sulit. Tapi apa yang dia buat pada keadaan yang sangat sulit, itu dapat meneladani saudara saya. Kita akan baca langkah-langkah iman yang harus saya dan saudara lakukan untuk dapat menikmati Immanuel. Pertama, kita buka dalam kitab Mazmur, pasal 56, ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama Mazmur pasal 56, ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Saya percaya ayat ini akan memberi kekuatan baru untuk saudara dan saya. Kita baca pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini ungkapan daripada Raja Daud. Bukan hanya sekedar ungkapan, tapi memang dia mengalami kondisi yang menakutkan. Dia mengalami keadaan yang sangat sulit. Dia dikejar-kejar musuh. Dia diinjak-injak musuh. Dia diamat-amati. Dia mau dibunuh oleh musuh. Itu sudah bisa dapat pada ayat sebelumnya. Kita akan melihat ayat 2 dan 3. Demikian dikatakan keadaan Daud waktu itu. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Saudara yang kekasih, banyak musuh yang sedang memerangi Daud. Bahkan dikatakan menginjak-injak Daud sepanjang hari. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di saat yang sangat sulit,
di mana Raja Daud harus hadapi, di mana musuh-musuh mau mencabut nyawanya. Mereka memerangi Daud dengan sombong. Mereka mengamat-amati, mengintai Daud, mengejar Daud. Daud terhimpit, terdesak. Saudara yang kekasih, tapi Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian pula saudara dan saya di saat yang sulit seperti sekarang ini, di mana orang banyak yang terpapar sakit, di mana banyak orang yang sembuh tapi banyak juga yang meninggal. Sehingga saya lihat di televisi, ya, perusahaan peti jenazah itu kewalahan, kebanyakan order, nggak mampu mengerjakannya. Sehingga jenazah-jenazah harus menunggu cukup lama, beberapa jam kemudian baru datang petinya. Saudara yang kekasih, sampai saya bergurau, semua baking jo perusahaan peti mati. Karena banyak order. Saudara yang kekasih, karena banyak orang meninggal karena COVID. Saudara yang kasih, kalau saudara dan saya masih hidup, ini hanya kemurahan Tuhan. Jangan buang waktu sia-sia. Kita nggak tahu apa yang terjadi seminggu ke depan. Nggak tahu. Nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita dalam waktu yang pendek. Nggak tahu. Tapi kalau ku masih hidup sekarang, pujian lama dikatakan, itu hanya cinta Dia. Kalau ku masih hidup sekarang, mari aku dan saudara berjuang untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Lakukanlah panggilan saudara. Apa yang bisa saudara buat, buatlah. Sebab waktu yang berlalu di belakang tidak akan kembali lagi ke depan. Selagi masih ada kesempatan, lakukanlah pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk saudara dan saya. Bahkan sebelum dunia dijadikan dan saudara dan saya ada. Sudah ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan kepada setiap kita yang berbeda satu dengan yang lain. Temukan panggilan saudara, hidup di dalamnya. Pakai waktu yang masih Tuhan beri semaksimal mungkin. Kalaupun ada saudara yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman Allah. Seperti Raja Daud. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Keadaan sekarang memang tidak mudah. Ada PPKM darurat. Di mana pergerakan orang itu dibatasi. Sehingga dengan sendirinya perekonomian menjadi lesut. Menurun hasil penghasilan rakyat atau pekerja-pekerja. Karena pergerakan orang dibatasi. Jam 5 toko-toko grosir harus tutup. Jam 8 malam pasar-pasar harus tutup. Resto-resto harus tutup. Kaki lima harus tutup. Saudara yang kekasih, kalau saudara keluar malam hari, di Surabaya ada jalan protokol, Jalan Raya Darmo, sudah dibatasi, ditutup-tutup. Kalau sudah keluar jam 8 malam ke atas, sepi kota Surabaya. Saudara yang kekasih, seperti kota tahun 87 waktu saya masuk Surabaya. Kota sepi. Seperti kota dalam keadaan liburan Idul Fitri atau liburan Natal tahun baru. Orang banyak mudik sehingga kota metropolitan sepi. Sepi kota Surabaya. Pergerakan orang dibatasi. Orang pulang ke rumah dan tidur. Dengan sendirinya keuangan finansial umat manusia berkurang. Kesulitan ekonomi. Bahkan ada orang yang tidak berpenghasilan lagi karena kena PHK. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau keadaan ini yang terjadi di mana-mana tempat, itu terjadi pada saudara. Bahkan saudara merasa terhimpit keadaan
gak enak ini menghimpit saudara. Seperti pada waktu itu Daud terhimpit dengan musuh-musuh, seteru-seteru, lawan-lawan dia yang mengejar Daud dan mau membunuh Daud. Mau mencabut nyawa Daud. Saudara yang kekasih, demikian pula sekarang. Kesusahan-kesusahan hidup menyerbu umat manusia di mana-mana tempat. Menghimpit, menguasai umat manusia. Bahkan kesusahan yang ada sekarang mau mencabut nyawa umat manusia. Saudara, mari datang percaya kepada Yesus dan firman Allah. Ada Immanuel, Allah dalam Roh Kudusnya menyertai saudara dan saya. Contohilah Daud. Percaya terus kepada Tuhan. Percayalah kepada firman Allah. Ada pertolongan, perlindungan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang Tuhan beri untuk saudara keluar dari masa-masa yang sulit. Haleluya. Puji Tuhan. Kita melihat hal yang kedua. Apa yang Daud buat pada masa yang sulit. Kita akan baca pada Mazmur pasal 56 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Hal kedua yang perlu saya dan saudara lakukan, berseru-seru kepada Tuhan. Walaupun kesulitan seperti membuat kita ada di dalam keadaan yang sempit seperti dalam sumur, tapi ada jalan ke atas di mana kita bisa angkat kepala kita, angkat doa sembahyang hati kita. Mohon Tuhan, tolonglah kepada saya. Saudara mau minta pertolongan di mana? Semua orang dalam keadaan sulit susah. Semua orang berteriak minta tolong. Saudara mau berteriak kepada manusia minta tolong? Mungkin ada pertolongan, tapi tidak maksimal. Tapi kalau berseru kepada Tuhan, ada pertolongan seutuhnya untuk keperluan saudara dan saya. Tuhan mendengar doa. Firman Allah katakan, apa saja yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku, kata Tuhan Yesus, ia itu akan dikaruniakan kepadamu. Jadi saudara butuh apa? Atau saudara khawatir dengan hidup ini? Datanglah menyampaikan kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Sehingga kita tidak khawatir lagi. Kita yakin pencobaan yang Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatan kita. Dia memberi kecakapan untuk saudara dan saya dapat menanggulangi semua persoalan hidup dan cakap menanggungnya. Apabila saudara sudah berhasil menyelesaikan permasalahan saudara, saudara bisa menjadi berkat, menyaksikan kepada teman-teman saudara yang dalam keadaan terpuruk. Haleluya. Maukah engkau berseru-seru kepada Tuhan? Itu jalan yang tidak pernah tertutup. Tidak ada PPKM darurat dalam berseru kepada Tuhan. Tidak dibatasi. Kita dengan penuh keberanian bisa menghadap tahta kasih kemurahan Tuhan. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Tirai sudah terbelah. Kita bisa masuk sampai hadirat Bapa di sorga. Penuh kemuliaan. Penuh dengan segala kemurahan dan pertolongan. Haleluya. Hal yang ketiga yang bisa saya dan saudara lakukan. Kita akan baca pada Mazmur 56. Ayat yang ke-13 bahagian A. Baca sama-sama. 2, 3. Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan. Dalam keadaan sulit, yang ketiga, kita bisa bernasar kepada Allah. Saudara, banyak kali pengalaman saya. Dalam keadaan yang sulit, saya bernasar kepada Tuhan. Dan terbuka jalan. Datang pertolongan yang tidak masuk akal pikiran manusia. Saya pernah mengalami berkali-kali. Pertolongan yang secara manusia nggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada barang mustahil. Dan tidak ada barang mustahil. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bernasarlah kepada Tuhan. Ada cara Tuhan yang ajaib
untuk menolong saudara dan saya. Dan apabila saudara bernazar, Alkitab katakan seperti Raja Daud, nazarku kulakukan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, kalau kita bernazar, kita menepati nazar kita. Kita jangan mengingkari janji kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita akan melihat bahagian yang keempat. Langkah iman yang keempat yang bisa kita lakukan supaya kita alami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mazmur 56 ayat 13 bahagian B. Demikian bunyi firman Allah. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Hal yang keempat, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Korban syukur bukan hanya ungkapan buah bibir, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Tapi korban syukur selain ucapan buah bibir kita harus sertai dengan persembahan-persembahan korban nyata seperti bantuan-bantuan yang kita beri kepada orang-orang yang perlu dibantu. Firman Allah juga katakan, mempersembahkan syukur sebagai korban itu memuliakan Allah. Persembahkanlah korban syukur saudara, ucapan terima kasih yang keluar dari dasar hati saudara lewat bibir mulut, tapi sertailah dengan pelayanan kasih saudara kepada orang-orang yang perlu dibantu. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dan yang lain. Mempersembahkan syukur sebagai ungkapan syukur dan mempersembahkan syukur sebagai korban syukur kepada Tuhan. Haleluya. Di waktu kita sulit sekalipun, kita masih bisa mempersembahkan korban syukur. Bukan hanya pada waktu kita senang dan dalam keadaan yang aman-aman saja. Dalam keadaan seperti ini, keadaan yang buruk, keadaan yang mencekam, keadaan yang sulit, keadaan yang banyak permasalahan hidup. Mari persembahkan korban syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hal yang kelima, apabila saudara dan saya dalam persoalan hidup, Allah Immanuel, Allah adalah Allah yang menyertai saudara oleh Roh Kudus-Nya. Apa yang harus kita lakukan pada waktu kita mengalami kesulitan hidup? Mari kita buka bersama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Saya percaya ayat ini akan memberkati saudara. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kesulitan hidup bisa membuat umat manusia, saudara dan saya, menjadi lemah dan putus asa. Tapi firman Allah memberi satu petunjuk. Kalau kita dalam kesulitan hidup, ingat Yesus yang sudah terlebih dahulu mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Alkitab katakan bantahan yang sehebat itu dari pihak orang berdosa. Kalau saudara ingat Yesus yang menderita amat sangat dahsyat, pasti saudara akan menjadi kuat, tidak lemah lagi. Pasti saudara punya pengharapan, tidak putus asa. Kalau tahu ada orang yang juga menderita, bahkan lebih menderita dari kita, kita pasti kuat. Saya teringat dulu anak saya waktu masih dia umur 2, 3, 4 tahun, kalau dia lari-lari dan terjatuh, luka, ada lecet di lututnya, dia selalu bilang begini, Mama dulu pernah luka seperti Esther ya? Seperti luka ini. Kalau saya bilang, oh iya, dulu Mama juga suka luka begitu waktu Mama kecil. Wah, dia menjadi senang. Dia tidak menangis lagi. Oh, Mama juga pernah luka ya seperti ini. Rasanya kalau ada teman yang pernah luka seperti dia, senang dia. Maksudnya, oh bukan cuma saya yang luka begini ya, mamaku juga dulu pernah luka begini. Nah, bukan hanya saudara yang susah seperti sekarang. Yesus juga pernah susah, teramat susah. Sedih, teramat sedih. Sampai dia berkata, mau mati rasanya.
Ya Bapa, kalau boleh cawan murka Allah ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Saudara, ini keadaan yang sangat menekan Yesus. Bahkan sampai peluhnya, keringatnya seperti titik-titik darah. Saudara yang kekasih, kalau kita tahu ada Yesus yang juga sangat menderita, saya percaya setiap kita akan menjadi kuat. Bapak-bapak akan jadi kuat, ibu-ibu akan jadi kuat, para pemuda-pemudi remaja, anak-anak akan jadi kuat. Ada Yesus yang sudah terlebih dahulu sangat menderita. Ingat Yesus yang juga menderita supaya saudara dan saya kuat, tidak menjadi lemah, dan tidak putus asa. Haleluya. 5 langkah iman ini harus ada dalam kita semua. Saya ulangi singkat. Langkah iman yang pertama, percaya akan Allah dan firman-Nya. Langkah iman yang kedua, berseru-seru kepada Tuhan. Ketiga, kita pun harus bernatsar, bisa bernatsar kepada Tuhan dan melakukan menepati natsar kita. Keempat, mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dan kelima, ingat Yesus yang juga sudah menderita amat sangat dahsyat. Haleluya. Saudara akan jadi kuat. Saudara tetap punya harapan bahwa persoalan saudara akan selesai. Tuhan akan tolong saudara dan saya. Tuhan akan memberikan jalan keluar, keindahan. Raja Daud berkata, aku akan berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kemuliaan. Itu luar biasa. Kita akan berjalan dalam cahaya kemuliaan. Ada 3 ayat yang akan saya bawa sebagai ayat penutup. Yang pertama adalah ada Tuhan yang turut merasakan kesusahan saudara. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Mari dengan iman kita membacanya. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kesusahan dan kelemahan-kelemahan kita. Melainkan sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus, imam besar agung saudara dan saya, turut merasakan apa yang saudara rasakan. Yang kedua, ayat penutup kita. Bukan hanya turut merasakan, tapi Yesus dapat menolong. Ibrani pasal 2 ayat 18. Demikian firman Allah. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Luar biasa bukan? Yesus yang sudah juga menderita karena pencobaan dapat menolong setiap bapak, setiap ibu, setiap saudara-saudari yang menderita pencobaan. Ayat penutup yang ketiga kita akan baca di dalam firman Allah. Mazmur pasal 56 ayat yang ke-15. Mazmur 56 ayat yang ke-14. Mazmur 56 ayat yang ke-14. Haleluya, kita akan melihat bahwa persoalan kita akan selesai. Haleluya. Demikian firman Allah, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kemuliaan. Haleluya. Tuhan akan meluputkan saudara dari pencobaan-pencobaan, bayang-bayang maut sekalipun. Kesulitan yang amat dahsyat, Tuhan akan luputkan kita. Dia menjaga kaki kita tidak tersandung. Artinya perjalanan hidup kita tidak akan tersandung dan jatuh. Kita tetap tegak berdiri saudara. Bahkan berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kemuliaan luar biasa. Kita tetap tegak berdiri. Tidak goyah. Berjalan dalam cahaya kemuliaan. Dilihat manusia,
dan dilihat oleh Allah. Haleluya. Tuhan berkati semua kita. Allah Immanuel, Tuhan beserta saudara dan saya. Dia ada dalam kita. Dia dapat menolong kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan sudah berkati kita dan firman Allah. Mari kita akan tutup dalam doa untuk firman yang sudah kita dengar. Dan berdoa syafaat untuk saudara-saudara seiman kita yang ada dalam permasalahan hidup. Dan semua umat manusia berdoa minta Tuhan menghentikan COVID-19 dari bumi pertiwi tercinta. Bahkan dari dunia ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang bersyukur untuk sabdamu yang kami sudah dengar. Immanuel, Allah beserta kita. Roh Allah ada di dalam kita. Kita tidak perlu takut. Tuhan ada dalam keadaan senang dan susah. Puji syukur kami sudah terima firman Allah. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap berdoa berseru-seru kepada Tuhan. Kami mau bernatsar kepada Tuhan. Kami mau mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Kami mau tetap ingat akan Yesus. Supaya kami semua jadi kuat dan tidak menjadi lemah dan putus asa. Tuhan tolong kami percaya penuh firman Allah Tuhan. Kami tahu Tuhan merasakan kesusahan kami, Tuhan dapat menolong kami. Kami diluputkan daripada hal-hal yang sulit. Kami keluar daripada permasalahan kami. Kami tidak tersandung dan jatuh, tapi kami tegak, tetap berjalan, tidak goyah. Berjalan dalam cahaya kemuliaan. Banyak orang akan melihat kemenangan yang kami alami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tanamkan firman Allah dalam hati kami. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tolonglah bangsa Indonesia beri pengampunan dosa. Supaya kami dapat kemurahan Tuhan. COVID-19 berhenti. Tidak ada lagi yang terpapar. Yang sedang terpapar, yang sedang isoman. Semua dapat sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit umat manusia. Berkatilah dengan kesehatan dan panjang umur. Mereka yang dalam keadaan susah. Dalam keadaan duka, Tuhan hiburkan. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, berkatilah usaha pencarian umat-Mu. Ada rezeki yang baik pada umat-Mu di zaman yang sulit seperti ini. Berkatilah Tuhan, umat-Mu dapat hidup longgar, hidup dengan tidak berhutang, ada kecukupan untuk operasional kehidupan. Berkatilah pemerintah negara kami dalam menangani COVID-19, PPKM darurat yang sedang berjalan. Tuhan tolong segala upaya pemerintah diberkati Tuhan. Supaya kami semua aman, kami semua sehat dalam kemurahan Tuhan. Berkatilah gereja-gereja di mana saja yang menjalankan pelayanan kepada umat lewat online service. Tuhan berkati. Berkati semua keluarga, mama, papa, putra-putri, cucu-cucu, semua kaum keluarga. Diberkati Tuhan. Semua tetap kuat iman, semua tetap sehat, semua tetap gembira, bahagia, dan bersemangat dengan setiap pekerjaan yang harus kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengampuni dosa dan salah kami. Mungkin kami kurang percaya bahwa ada Allah bersama kami. Kami kurang menikmati Immanuel dalam hidup ini. Ampuni Tuhan. Biar kami percaya penuh akan firman Allah. Firman-Mu yang kami puja-puji. Dan kami imani firman-Mu yang memberi kekuatan dan penghiburan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur. Kami akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Dengan penuh ucapan syukur.
Dan kami mau terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu kekasihku dalam Tuhan, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan, pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, damai, sejahtera, sukacita, kekuatan yang diberikan Roh Kudus. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima urapan baru untuk kita tetap menjadi alat Tuhan memberkati dunia ini. Bermanfaat bagi orang lain. Terima semua berkat Allah Tritunggal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah menjadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur, hamba akhiri kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara semua. Jaga kesehatan, makan yang bergizi, banyak firman Tuhan. Selalu renungkan firman Allah siang dan malam. Lakukan itu dalam hidup saudara. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, namanya besar, Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Langit adalah kata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, haleluya, namamu mulia, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Amin. Haleluya. Langit adalah kata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan